paketan. Kebiasaan Kesan. Udah lu diem aja. Kalau butuh cinta, butuh NKRI harga mati. Yang benar. Kalau butuh duit, NKRI harga mati. Yakin. Kita dong. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI, bravo. Surabaya hadir, Bang Asia, terima kasih sudah hadir. Di share ya, di share linknya. Jangan lupa komen. Sambil ngopi ya Lur ya, kita bicara santai. Hari ini topik kita adalah Anies Baswedan tak punya buzzer. Kalaupun ada, jangan katakan mereka buzzer. Oke? Paham semuanya? Topik kita malam ini, Anies Baswedan gak punya buzzer. Kalaupun punya, jangan sebut mereka buzzer. Oke. Sebut saja mereka relawan digital. Paham semuanya ya? Yang paham ketik paham, tolong ketik paham. Yang sudah paham, tolong ketik paham. Apa kabar semuanya, sahabat Bhinneka Tunggal Ika? Doa saya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Amin, amin, amin. Lambot silahaan, paham ya, siap. Iya, Metro TV. Ya, kita semua masih ingat ya ketika Pak Surya Paloh masih eksis totalitas mendukung pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. TV beliau itu dibully habis-habisan oleh mereka yang saat ini menyanjung-nyanjung beliau. Begitulah politik, cukup dimengerti saja. Oke. Oke, di share dulu ya, saudara-saudara ya, di share dulu. Oke. Di share linknya. Ketika saudara nge-share link live stream ini, itu menandakan bahwa saudara sudah ikut bersuara bersama-sama dengan saya. Kira-kira seperti itu ya sistem kita ya. Udah di-share? Yang sudah share ketik sudah. Jadi hari ini kita akan menyoroti sekelompok
relawan digital. Karena kita tidak boleh menyebut mereka buzzer, ya kan? Mereka hanyalah relawan digital dan tim medsos. Jadi ini ada cuitan dari siapa ya? Pak Musni Umar. Yang main Twitter, silakan dilihat, ini valid ya. Ini valid, bukan hoax. Ini valid, cuitan dari Pak Musni Umar. Kemarin sore saya bersama Dr. Sulhan, dokter. Kemarin sore saya bersama Dr. Sulhan fasilitasi pertemuan tim medsos Anies dengan relawan digital. Pertemuan tim medsos Anies dan relawan digital Anies untuk kolaborasi. Tim medsos dan relawan digital. Jadi orang-orang ini pada dasarnya mereka merasa sudah begitu pinter sehingga mereka menganggap begitu mudahnya membodohi rakyat gitu ya. Menurut saya narasi seperti ini, statement seperti ini merupakan narasi pembodohan ya. Ini adalah bentuk nyata pembodohan publik. Kenapa saya katakan pembodohan publik? Ada yang tahu buzzer itu apa? Yang tahu buzzer itu apa? Tolong kasih tahu saya, ketik di kolom komentar. Buzzer itu apa sih? Yang tahu tolong di komen ya. Yang tahu apa itu buzzer tolong di komen. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut. Mustafa Ali, sekarang kata buzzer sudah dihapus dari KBBI. Jadi buzzer itu adalah kumpulan cyber. Saya ulangi ya. Buzzer adalah kumpulan cyber. Apa itu cyber? Cyber adalah kelompok yang punya kaitan dengan transaksi dan informasi online. Tetapi ketika kata buzzer ini diadopsi menjadi suatu istilah yang dipolitisasi, saya ulangi ya. Ketika kata buzzer ini diadopsi, dimasukkan ke dalam istilah yang telah terlanjur dipolitisasi, maka kata buzzer ini seperti keniscayaan memiliki konotasi yang negatif. Anda tidak perlu takut dibilang buzzer. Oke? Karena memang kegiatan Anda berkaitan dengan buzzer. Dan sebenar-benarnya Anda adalah buzzer. Ketika Anda melihat video saya, secara otomatis itu membuktikan bahwa Anda adalah buzzer. Kenapa?
karena Anda berkaitan dengan transaksi dan informasi online. Itulah arti dari buzzer. Yang menjadi persoalannya adalah apakah Anda itu termasuk kelompok buzzer yang dibayar, ataukah Anda mencoba meluapkan rasa kepedulian Anda terhadap bangsa ini, kemudian Anda belajar menjadi pegiat sosial media untuk melawan, mengcounter opini-opini publik yang menyesatkan rakyat, ataukah Anda terjerumus dalam kelompok orang yang memang sengaja diakomodir untuk menyebarkan informasi-informasi yang berbau politik, entah benar entah tidak, yang penting hajar. Jadi di sini ada dua pilihan. Apakah Anda adalah buzzer bayaran atau tidak? Sebenarnya disitulah letak persoalannya. Jadi kata buzzer itu sendiri bukan sesuatu hal yang perlu ditakuti. Ya. Kata buzzer itu bukanlah suatu hal yang mesti dihindari. Karena setiap orang yang bersinggungan dengan sosial media, mau tidak mau, akui tidak akui, terima tidak terima, dia adalah buzzer. Mutlak, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibantah, tidak bisa dielakkan. Kira-kira seperti itu ya. Karena arti dari buzzer itu adalah orang atau kelompok yang berkaitan dengan transaksi dan atau informasi online. Orang berjualan di sosial media. Jadi ada sekelompok orang yang memang tugas mereka adalah melakukan promosi, ya mungkin bidangnya marketing ya. Jadi menyebar informasi, ini ada baju bagus, ada celana bagus, ada daster bagus, ada BH yang bagus, ada celana dalam yang bagus. Dijual di sini, tokonya ini, nama tokonya ini, alamatnya di sini, itu buzzer. Paham ya? Itu adalah kerjaan buzzer. Yang kemudian menjadi persoalan yang cukup rumit adalah ketika kata buzzer itu diadopsi dan kemudian dijadikan suatu istilah dalam dunia politik. Jadi kata buzzer ini sudah dipolitisasi. Sampai-sampai ada beberapa tokoh politik yang membuat statement yang menurut saya ini juga merupakan statement yang menyesatkan dan pembodohan terhadap masyarakat menurut saya ya. Belak-belakan Yusuf Kala, JK sebut buzzer sumber kekacauan di tanah air. Apakah Bapak Yusuf Kala punya akun sosial media? Punya nggak ya? Mungkin akun itu dijalankan oleh admin, tapi atas nama Yusuf Kala. Beliau adalah seorang buzzer. Kenapa? Karena memiliki keterkaitan dengan transaksi dan informasi online.
Kemudian statement dari Pak Surya Paloh. Surya Paloh sebut buzzer bikin rusak negara. Ini harus segera kita akhiri. Apakah Bapak Surya Paloh punya akun sosial media? Punya nggak ya? Kalau punya, artinya dia adalah seorang buzzer. Entah akun tersebut dijalankan oleh dirinya sendiri ataukah dijalankan oleh seorang admin yang digaji. Apapun itu, ketika Anda memiliki akun sosial media, secara otomatis akui, tidak diakui, terima, tidak diterima, Anda adalah seorang buzzer. Kemudian lagi ada statement dari AHY, seorang politisi ingusan. AHY, buzzer adalah perusak demokrasi dan ingin memecah belah bangsa. Apakah Pak AHY punya akun sosial media? Entah itu dijalankan oleh dirinya sendiri maupun dijalankan oleh seorang admin yang digaji. Ketika Anda punya akun sosial media, ketika itu juga terima tidak terima, siap tidak siap, mau tidak mau, Anda secara otomatis menjadi seorang buzzer. Karena Anda akan memiliki keterkaitan dengan transaksi dan informasi online. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa kata buzzer ini seolah-olah sangat negatif dan ditakuti, terutama oleh kelompok sebelah. Kata buzzer ini semacam suatu ancaman bagi mereka. Kenapa kata buzzer ini begitu ditakuti? Kenapa kata buzzer ini seolah-olah merupakan suatu frasa yang mengancam keberadaan mereka? Padahal mereka sendiri terlibat dalam kata buzzer ini. Seperti yang saya katakan kemarin, kalau untuk para pendukungnya Pak Anies Baswedan, jangan sebut mereka buzzer, sebut saja mereka relawan. Karena mereka nggak terima dibilang buzzer. Meskipun mereka punya akun sosial media, meskipun mereka berhubungan dengan transaksi dan informasi online, meskipun mereka menyebar hoax, mereka bukan buzzer. Mereka adalah relawan, mereka adalah tim sosial media, mereka adalah relawan digital. Mereka bukan buzzer. Buzzer itu yang mendukung Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Buzzer itu adalah orang-orang yang menyuarakan NKRI, orang-orang yang mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika, toleransi antar umat beragama, orang-orang yang mencintai budaya dan pluralisme bangsa Indonesia. Itu buzzer. Tapi kalau sudah pendukungnya Pak Anies Baswedan, sudah tim medsosnya AHY, tim medsosnya Nasdem, mereka bukan buzzer, bukan, ya, bukan. Awas, saya ancam ini. Ini ancaman serius ya. Saya ancam kalian. Jangan sebut tim medsosnya Anies itu dengan istilah buzzer. Jangan pernah Anda sebut tim medsosnya Demokrat itu sebagai buzzer. Jangan pernah Anda sebut tim medsosnya Partai Nasdem itu sebagai buzzer. Hati-hati kalian. Oke? Karena buzzer itu
adalah pendukung Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Buzzer itu adalah orang-orang yang menyuarakan tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Buzzer itu adalah orang-orang yang mempertahankan NKRI yang berbineka tunggal ika. Buzzer itu adalah orang-orang yang menyuarakan pentingnya menjaga pluralisme bangsa ini. Buzzer itu adalah orang-orang yang menyuarakan tentang pentingnya menjaga toleransi antar umat beragama di negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Itu baru buzzer. Paham gak sih kalian? Bong Ebong, para Ebong, paham gak sih kalian? Kalian itulah buzzer sebenarnya. Kalian itulah buzzer sesungguhnya. Kalian itulah buzzer sejati. Paham ya? Jadi sebenar-benar apapun narasi yang kalian bangun, sebenar-benar apapun informasi yang kalian sebarkan di sosial media, kalian tetaplah buzzer. Paham? Hoax sekeji apapun yang disebar oleh mereka, mereka tetaplah relawan digital. Mereka tetaplah tim sosial media. Mereka tetaplah relawan. Mereka bukan buzzer. Paham kalian? Saya ancam kalian ini. Jangan ada di antara kalian para ebong ini yang coba-coba menyebut tim sosial medianya kubu Anies Baswedan. Jangan coba-coba ada yang menyebut tim sosial medianya Partai Nasdem. Jangan ada yang coba-coba menyebut tim sosial medianya Partai Demokrat itu sebagai buzzer. Hati-hati kalian. Saya ingatkan dengan sungguh-sungguh, hati-hati kalian. Karena sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya, kalianlah buzzer sejati. Nah, ini yang menurut saya sangat disayangkan ketika tokoh-tokoh politik nasional kok bisa dengan mudahnya membuat narasi pembodohan. Menurut saya mereka-mereka ini orang yang belum terbangun dari mimpi buruk ya. Mereka belum terbangun dari mimpi buruk. Mereka masih bermimpi. Apa saja mimpi mereka? Mimpi mereka satu, mereka bisa memuaskan dendam mereka terhadap Insinyur Haji Joko Widodo karena telah memecat seorang Menteri Pendidikan bernama Anies Baswedan. Mereka bisa memuaskan dendam mereka terhadap Jokowi karena tidak memberikan posisi Menteri BUMN itu kepada Partai Nasdem. Kita buka-bukaan sedikit ya, sedikit aja. Jadi ketika Bapak Insinyur Haji Joko Widodo ini terpilih untuk periode yang kedua, ada bisik-bisik kepengennya Partai Nasdem itu mendapat jatah Menteri BUMN. Tetapi oleh kebijakannya Insinyur Haji Joko Widodo, Partai Nasdem tidak diberikan jatah Menteri BUMN. Kembali lagi, ini semua hanyalah persoalan sakit hati. Kemudian merujuk kepada pidatonya Bapak SBY, mantan Presiden Republik Indonesia ke-6
yang saya beri julukan sebagai Bapak Mangkrak Indonesia. Sambil ngopi kita ya. Yang saya beri julukan Bapak Mangkrak Indonesia. Ya kan? Ketika itu dalam suatu pidato di acara apa ya, waktu itu Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo hadir juga dalam acara tersebut. Beliau katakan, kalau Tuhan menghendaki, maka ke depan kita bisa menjadi partner kerja atau gimana ya. Lupa ingat ya, kira-kira begitulah arahnya. Ya mungkin yang dimaksudkan adalah Bapak SBY ini berharap agar di Pilpres 2019 itu Bapak Jokowi menggandeng AHY. Kira-kira seperti itu harapan yang terbaca dalam pidatonya Pak SBY. Tapi sayang sekali maksud itu tidak direspon sama sekali oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang tercinta, sehingga sudah tentu itu juga menimbulkan sakit hati ya. Jadi rata-rata kelompok yang beroposisi ini memiliki sentimen sakit hati terhadap pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ya. Jangan heran juga dengan sikap politik Partai Nasdem yang aneh bin ajaib. Kenapa saya katakan aneh bin ajaib? Karena suatu sikap yang menurut saya sangat kontra ya, sangat berlawanan dengan citra seorang Surya Paloh yang sudah dikenal oleh masyarakat sejak Insinyur Haji Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya kan? Kontra. Dimana ketika itu rakyat Indonesia begitu kagum, termasuk saya salah satunya, terhadap Bapak Surya Paloh. Betapa Bapak Surya Paloh terlihat begitu nasionalis. Betapa Bapak Surya Paloh terlihat begitu tulus, murni, dan totalitas mendukung kepemerintahan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Tetapi aneh bin ajaib, di pertengahan periode kedua kepemimpinan Insinyur Haji Joko Widodo sudah mulai terlihat adanya gelagat yang tidak bersahabat. Seperti ada kesan ketidakharmonisan antara hubungan Bapak Surya Paloh dengan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Telisik punya telisik, ternyata Partai Nasdem mengusulkan agar diberikan jatah Menteri BUMN, tetapi jatah ini tidak. Permintaan jatah ini tidak dikabulkan oleh Insinyur Haji Joko Widodo. Wajar ketika ini menjadi suatu dasar sakit hati, dan kemudian Bapak Surya Paloh sebagai nakoda Partai Nasdem kemudian membelokkan arah yang tadinya begitu harmonis, yang tadinya terlihat begitu mesra dengan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Saat ini tanpa malu-malu mengambil posisi sebagai lawan politiknya, Insinyur Haji Joko Widodo. Apapun itu, ya inilah wajah sebenarnya daripada politik tanah air kita.
Jadi sebagai masyarakat, janganlah kita lugu-lugu amat gitu ya. Marilah kita belajar untuk lebih dewasa, lebih cerdas dalam melihat, memilih, dan memilah fenomena pemandangan yang ada di depan kita. Oke? Cek, cek, cek. Siap? Mustafa Ali Gaspola siap. Terima kasih sudah hadir. Thank you very much buat supportnya. Salim Albi, Anis jelas. Oh, Anis jelas. Iya, Anis jelas. Saya nggak pernah bilang Anis itu nggak jelas. Ya, seingat saya nggak pernah saya katakan Anis itu nggak jelas. Ya, saudara ya. Saya berharap supaya saudara mengerti ini. Krisyanto Yinoni nggak pernah mengatakan Anis itu nggak jelas. Anis itu jelas, ya, jelas pembuat terobosan besar, terobosan baru yang belum pernah sama sekali dilakukan oleh pemimpin-pemimpin DKI sebelumnya. Belum pernah ada pemimpin DKI yang bisa membangun sumur resapan. Sumur resapan ajaib. Karena sebenarnya fungsi dari sumur resapan ini adalah menyerap air ketika hujan dan banjir. Tetapi ajaibnya, sumur resapan ini ketika hujan bukannya menyerap air, dia malah meluapkan air. Jadi Bapak Anies Baswedan itu jelas pembuat terobosan yang luar biasa. Dia berani membuat suatu gebrakan yang luar biasa yang tidak pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin DKI sebelumnya. Dia berani membuat anggaran belanja lem iPhone 80 miliar rupiah. Ini luar biasa sekali. Ini jelas. Berani membuat anggaran belanja ballpoint 120 sampai 130 miliar rupiah. Ini jelas. Dia berani membuat terobosan. Dia berani membuat gebrakan. Membuat tugu-tugu peti mati. Ini jelas. Dia berani membuat tugu sepatu. Jelas. Dia berani membuat tugu sepeda. Dia berani bongkar pasang trotoar. Ini jelas. Dia berani ngecat rumah warna-warni dan kemudian dibalikan ke warna asalnya. Ini jelas. Dia berani ngecat jembatan dan kemudian dibalikan lagi ke warna semula. Ini jelas. Dia adalah seorang pemberani. Dia adalah seorang penerobos. Jelas, semuanya jelas. Jadi saya nggak pernah katakan Bapak Anies Baswedan itu nggak jelas. Dia jelas berprestasi, pemecah rekor, pembuat sumur resapan terbanyak, pemecah rekor, pembuat tugu peti mati, pemecah rekor, pembuat tugu bambu mesum, pemecah rekor, pembuat tugu batu beroncong, pemecah rekor menutup kali hitam dengan jaring hitam. Pemecah rekor bongkar pasang trotoar. Pemecah rekor ngecat rumah warna-warni. Dan kemudian dibalikan lagi ke warna asalnya. Pemecah rekor pembuat tugu sepatu, tugu sepeda. Jelas semuanya. Nggak ada yang nggak jelas. Saya enggak pernah katakan Anies Baswedan enggak jelas. Dia jelas. Jelas sekali. Dan
Karena beliau begitu jelas. Karena beliau jelas, makanya saya tidak memilih beliau. Seandainya tidak jelas, mungkin saya masih berpikir apakah saya akan kontra pandangan politik dengan Pak Anies Baswedan atau tidak. Tapi karena beliau sangat jelas, itulah dasarnya kenapa saya tidak mendukung apalagi memilih beliau. Jelas sekali. Iya. Enak, enak. Panas, minum es. Ya. Herman Cimong yang masih bilang kadrun itu adanya di pihak PKI. Oke. PKI itu apa? Apa yang ditakuti oleh PKI? Yang ditakuti dari PKI adalah faham komunisme. Suatu faham yang bertentangan dengan Pancasila. Apa yang ditakuti dari PKI? Yang ditakuti dari PKI adalah sikap barbarnya. Yang ditakuti dari PKI adalah rong-rongan terhadap pemerintah. Yang ditakuti dari PKI adalah sifat ekstremisme. Yang ditakuti dari PKI adalah brutalismenya. Sekarang kita lihat, apakah PKI sebagai tulisan PKI masih ada? Ada. Ada kelompok tertentu yang membuat tulisan, membuat gambar, logo PKI, membuat kaos-kaos bertuliskan, berlogokan PKI, dan kemudian melakukan aksi demonstrasi, dan dalam aksi itu mereka membakar bendera, logo, dan lain sebagainya itu sambil teriak-teriak ganyang PKI, ganyang PKI. Yang anehnya sekali lagi, yang anehnya ketika mereka membakar kaos bendera berlogo Palu Arit sambil teriak-teriak ganyang PKI, tapi sadar tidak sadar sikap ekstremisme, sikap brutalisme, sikap barbar yang ada pada PKI ada pada diri mereka. Itulah anehnya. Jadi PKI sebagai tulisan memang sudah hilang, tetapi sifatnya, pembawaannya ada pada orang-orang yang membakar kaos dan bendera-bendera PKI, yang nyatanya mereka bikin sendiri, bawa ke aksi demonstrasi, dan kemudian bakar sendiri sambil teriak-teriak ganyang PKI, ganyang PKI. Jelas, yang mesti dibakar, yang mesti dimusnahkan bukan kaos yang kalian buat sendiri itu. Yang mesti dibakar, yang mesti dimusnahkan bukan bendera berlogo Palu Arit yang kalian bakar itu. Yang mesti dibakar, yang mesti dimusnahkan adalah sifat-sifat PKI yang ada pada diri kalian. Sepakat? Enak ya? Enak. Panas, minum es. Oke? Setiap memasuki September, PKI menjadi hangat untuk dibicarakan. PKI menjadi isu yang mendominasi semua media tanah air ini. Baik media online, media surat kabar, media televisi. Isu PKI selalu mendominasi seluruh media yang ada di tanah air ini. Dan orang-orang barbar, orang-orang ekstrim yang paling getol meneriakan ganyang PKI, ganyang PKI, tanpa mau menyadari
bahwa sifat dan pembawaan PKI itu ada pada diri mereka sendiri. Enak? Enak. Yang mesti dibakar, yang mesti dimusnahkan adalah sifat dan pembawaan PKI yang ada pada diri kalian itu. Karena organisasi terlarang yang bernama PKI itu sudah dibubarkan, sudah dimusnahkan, sudah dibantai bersama beserta ormas-ormasnya pada tahun 1965-66 silam. Yang masih tinggal hari ini adalah sifatnya, karakternya, tematiknya, cara-caranya, kelakuannya yang ada pada diri Anda. Apakah Anda menyadari bahwa ada sifat PKI pada dirimu ketika Anda teriak ganyang PKI? Kalau Anda menyandang sifat yang brutal, kalau Anda menyandang sifat yang ekstrim, kalau Anda menyandang sifat pencemooh, penghujat pemerintah, perongrong ideologi bangsa, Anda sebenar-benarnya adalah PKI. Enak? Enak. Panas, minum es. Simpel kan? Itulah kenapa negara ini mengecam PKI. Itulah kenapa negara ini tidak menerima PKI. Itulah kenapa negara bersikap tegas menolak, membantai PKI dan seluruh ormas-ormasnya pada tahun 1965 dan 66. Karena sifat brutalitasnya itu, karena sifat barbarnya itu, karena sifat ekstremisnya itu, karena sifat perongrongnya itu, merongrong pemerintah, menghujat pemerintah, merongrong ideologi bangsa, merongrong Pancasila, merongrong Undang-Undang Dasar 45, merongrong Bhinneka Tunggal Ika. Itulah sifat PKI. Jadi PKI yang berlogo Palu Arit itu memang sudah selesai, sudah dimusnahkan. PKI merupakan organisasi tertolak di negara ini. Negara ini tidak memberi ruang untuk PKI. Negara ini tidak memberi peluang untuk PKI. Negara bahkan sudah bersikap tegas memusnahkan PKI beserta seluruh ormas-ormasnya yang ada di tanah air ini. Yang tinggal saat ini adalah sifatnya PKI, tematiknya, cara-caranya, kelakuannya PKI. Jadi ketika Anda bersikap barbar, ketika Anda bersikap ekstrim, ketika Anda bersikap brutalis terhadap orang, jangan Anda teriak ganyang PKI, ganyang diri Anda sendiri, karena ada pada diri Anda sifat dan sikapnya PKI itu. Enak? Enak. Nggak perlu cari jauh-jauh PKI-nya mana. Ada di dalam diri Anda yang barbar. Ada di dalam diri Anda yang ekstrim. Ada di dalam diri Anda yang menghujat pemerintah. Ada di dalam diri Anda yang merongrong ideologi bangsa. PKI itu ada di dalam diri Anda. Jadi bagaimana kalau Anda nggak bisa sadar, bakar diri Anda, musnahkan diri Anda, karena negara ini nggak menerima PKI. Jelas? Manpong Official 1718. Tak screenshot komentar ini. Saya screenshot komentar. Catat ya. Saya screenshot komentar Anda. Insya Allah mudah-mudahan
saya akan ketemu Pak Dudung dan Anda akan pertanggungjawabkan komentar Anda. Camkan kata-kataku. Ya. Ini komentar dari Manpong Official 1778. Dudung harusnya dikerangkeng pengkhianat bangsa. Tak screenshot komentar Anda. Mudah-mudahan insya Allah saya ketemu Pak Dudung, saya kasih tunjuk beliau. Ya, dan Anda harus siap mempertanggungjawabkan statement Anda ini. Catat kata-kataku. Aryani hadir Bang, selamat malam. Mari kita mulai memilih dan memilah, tentunya yang berbobot dan berkualitas. Harus, ya, harus. Yang berbobot, yang berkualitas itu seperti apa? Yang berbobot dan berkualitas adalah sosok yang jelas jiwa NKRI-nya. Kepatutannya, kepatuhannya, kesetiaannya terhadap NKRI yang berbineka tunggal ika. Ketegasannya melawan oknum-oknum dan kelompok-kelompok yang tidak menerima negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika beserta paham-paham dan ideologi-ideologinya. Sosok-sosok tegas seperti ini, inilah yang saya maksudkan dengan sosok politisi yang berbobot dan berkualitas. Tapi sosok politisi pemain isu suku, ras, agama, dan golongan itu busuk. Ya, saya ulangi. Sosok politisi yang dalam bermanuver politiknya itu memainkan isu suku, ras, agama, dan golongan itu busuk. Busuk. Sekali lagi busuk. Dan sosok-sosok seperti itu merupakan suatu kewajiban bagi saya untuk menentangnya. Merupakan kewajiban bagi putra-putri bangsa untuk menentangnya. Jangan sekali-kali kita memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh politikus yang politiknya ketinggalan, tikusnya kemajuan, yang dalam bermanuvernya, yang dalam berpolitiknya memain isu suku, ras, agama, dan golongan, adalah kewajiban bagi kita untuk menentang sosok tokoh politik seperti itu. Wajib. Wajib hukumnya. Kenapa? Karena sosok-sosok ini, tokoh-tokoh seperti ini kalau diberi kesempatan menjadi penguasa negeri ini, hancurlah persatuan dan kesatuan bangsa. Hancurlah Bhinneka Tunggal Ika. Hancurlah makna Sumpah Pemuda. Hancur negeri ini, di mana sudah puluhan tahun bangsa ini ditopang kokohkan oleh ideologi-ideologi yang ada, ditopang oleh semboyan yang menjadi payung yang kita sebut Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa ini sudah dikenal toleransinya, pluralismenya. Kalau sosok tokoh politisi yang dalam berpolitiknya memain isu suku, ras, agama, dan golongan ini kita beri peluang menjadi penguasa negara ini, hancurlah sudah semuanya. Tapi dia mendatangi rumah ibadah agama lain,
Itu hanya pencitraan karena dia punya ambisi meraih kekuasaan. Bijak sedikitlah kita jadi masyarakat. Karena dia punya ambisi. Kalau dia nggak punya ambisi, belum tentu dia mendatangi rumah ibadah agama lain. Dan apakah suatu hal yang luar biasa ketika seorang pemimpin daerah mendatangi rumah ibadah? Meskipun rumah ibadah itu bukanlah rumah ibadah yang satu keyakinan dengan dirinya, bukan hal yang aneh. Justru itu merupakan tanggung jawab seorang pemimpin daerah. Seorang pemimpin daerah memang sudah menjadi tanggung jawabnya untuk mengayomi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Jadi ketika dia mendatangi rumah ibadah agama tertentu, itu bukan hal yang luar biasa. Memang kewajiban dia, memang tanggung jawab dia. Jadi bukanlah hal yang luar biasa ketika Anies Baswedan mendatangi vihara. Bukanlah suatu hal yang berlebihan, bukan suatu hal yang luar biasa ketika Anies Baswedan mendatangi gereja tertentu. Itu memang sudah tanggung jawab dia sebagai seorang pemimpin daerah. Yang luar biasa adalah kalau dirinya itu berani berpolitik tanpa menggunakan isu suku, ras, agama, dan golongan. Yang luar biasa adalah apabila dia melakukan manuver-manuver politik tanpa muatan politik identitas. Loh, tapi yang waktu itu kan bukan Pak Anies. Yang memainkan isu suku, ras, agama itu kan bukan Pak Anies. Itu kan para relawannya. Saya ngopi dulu. Relawan itu kan dikendalikan, Pak. Apakah pernah Pak Anies punya satu statement yang melarang para relawannya untuk tidak memainkan isu suku, ras, agama? Apakah pernah ada statement dari seorang Anies Baswedan memberikan maklumat kepada relawannya untuk menyetop penyebaran isu suku, ras, agama, dan golongan pada pesta demokrasi Pilgub DKI 2017 silam? Apakah ada? Dan sekarang Pak Anies Baswedan sudah berlari duluan sebelum peluit berbunyi. Sebelum peluit aba-aba dibunyikan, dia sudah berlari duluan, sudah berkampanye. Kelompok-kelompok intoleran ini merupakan ancaman bagi bangsa ini. Kalau saya jadi presiden, saya bukan hanya menindak, tetapi akan saya tindak dengan keras. Mukelu. Kampanyemu kelewatan. Tindak dulu relawan Anda, para relawan Anda yang menyebar narasi-narasi barbar, yang menyebar narasi-narasi ekstrim, yang menyebar narasi-narasi brutal, yang tidak pilih Anies kafir, sesat, halal darahnya. Tindak dulu mereka. Bisa dibuktikan. Silakan tindak mereka. Siapa yang berani bunuh Ahok, saya kasih 2M. Buktikan. Cari dan tindak dengan keras. Kalau seorang Anies Baswedan berani mencari para relawannya yang menyebar narasi-narasi ekstrim itu, narasi-narasi brutal itu, narasi-narasi barbar itu. Kalau Pak Anies Baswedan berani mencari oknum dan kelompok-kelompok relawannya itu dan menindak mereka dengan keras,
baru saya akan percaya bahwa Pak Anies Baswedan tidak akan memainkan politik identitas kembali apabila dirinya lolos menjadi capres 2024 yang akan datang. Masyarakat hari ini membutuhkan bukti, bukan janji omong kosong. Masyarakat hari ini membutuhkan bukti. Ini para relawannya, jangan katakan mereka buzzer ya, relawan. Para relawannya bukan mempromosikan bukti-bukti kinerja Anies Baswedan, malah mengompori masyarakat dengan isu kartu Jakarta ya pintar segala macam. Mana buktinya, mana segala macam. Kalau mau membuat perbandingan, buatlah perbandingan yang apple to apple. Kalau Anda bicara kartu, baiklah mari kita bicara kartu. Pertanyaan saya, apakah program kartu Jakarta Jomblo yang dibuat oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah terrealisasi? Dan seberapa besar realisasinya itu? Seberapa jauh realisasinya? Bicara kartu, jelas ada jejak digitalnya hingga hari ini masih ada. Saya bahkan menyimpannya. Kalau kami terpilih, maka kami akan mewujudkan kartu. Ada beberapa kartu, dan kartu yang paling konyol, paling lucu, paling aneh, paling menggelikan adalah kartu Jakarta Jomblo. Apakah itu sudah terrealisasi? Dan menurut saya sangat tidak layak ketika Anda membuat perbandingan antara Anies Baswedan dan Insinyur Haji Joko Widodo. Kenapa? Kelasnya beda. Ya, kelasnya beda. Kalaupun mereka sama-sama gubernur, tentu saja kualitasnya beda. Insinyur Haji Joko Widodo adalah kelas intan, sedangkan Pak Anies Baswedan kelasnya kaleng bekas. Beda. Bedanya antara langit dan bumi. Kalaupun mereka sama-sama adalah gubernur, pemimpin daerah, apalagi saat ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia. Dia bukan gubernur. Bahkan kalaupun dia adalah gubernur, kualitasnya antara Insinyur Haji Joko Widodo dan Anies Baswedan itu bak langit dan bumi, jauh bedanya. Kinerjanya beda. Yang satu kinerjanya jelas, kinerjanya nyata, belusukannya nyata, menjawab persoalan-persoalan di masyarakat itu nyata. Yang satu omongannya yang jelas, menata katanya jelas, memutarbalikan faktanya jelas. Banjir bukan banjir, itu air parkir. Jelas ya. Itu air parkir, bukan banjir. Jadi masyarakat itu dibikin bodoh. Sampai-sampai masyarakat berpikir ini sebenarnya kita yang goblok, apa gubernur kita yang goblok? Oke. Jadi kalau Anda bikin perbandingan, buatlah perbandingan yang apple to apple. Antara gubernur dengan gubernur, antara kualitas dengan kualitas, antara kinerja dengan kinerja.
Jangan Anda buat perbandingan antara gubernur dan presiden. Meskipun kalaupun gubernur atau mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini kualitasnya bagus ya, kalaupun kualitasnya bagus, apalagi nggak bagus gitu loh ya maksud saya ya. Kalaupun kualitasnya bagus, tidak masuk akal, tidak masuk ketika Anda mencoba membangun perbandingan antara Anies Baswedan dan Insinyur Haji Joko Widodo. Beda, kelasnya beda. Oke, kelasnya beda. Petinju Indonesia yang ternama saat ini siapa? Daud Jordan. Apakah Anda bisa menghadapkan Daud Jordan itu dengan Manny Pacquiao? Beda, kelasnya beda. Meskipun saat ini Daud Jordan merupakan petinju ternama di Indonesia, tapi kelasnya dengan Manny Pacquiao beda. Jelas ya, jelas. Nggak bisa Anda membuat perbandingan antara seorang gubernur yang jelas ahli tata kata dengan seorang presiden yang jelas karya nyatanya. Iya. Kalian mengerimi kami kata-kata, kami akan menjawabnya dengan kerja nyata. Kerja nyata opo, Pak? Tugu bambu mesum, tugu batu bronjong, penutup kali hitam, tugu sepatu, tugu sepeda, bongkar pasang trotoar, tugu peti mati, ngecat rumah warna-warni, ngecat jembatan, sumur resapan, naturalisasi, parkir air. Itukah yang Anda maksudkan dengan kerja nyata? Jadi saya berpendapat bahwa pesta demokrasi Pilpres 2024 yang akan datang merupakan ajang pertarungan antara orang-orang yang berlogika dan orang-orang yang otaknya rusak. Saya ulangi, saya berpendapat bahwa pesta demokrasi Pilpres 2024 yang akan datang merupakan ajang pertarungan antara orang-orang yang berlogika dan orang-orang yang otaknya rusak. Terserah Anda mau memilih berada di kelompok yang mana. Anda mau berada di kelompok Lem Aibon, silahkan. Anda mau berada di kelompok sumur resapan, ya silakan. Itu hak Anda, keputusan pribadi Anda, hak mutlak Anda. Tidak ada siapapun yang bisa mengganggu gugat hak demokrasi Anda. Apakah Anda mau benar-benar mencari, memberikan mandat rakyat kepada sosok yang benar-benar mau menjaga NKRI yang berbineka tunggal ika, yang benar-benar mau bekerja membangun bangsa dan negara ini tanpa pandang bulu, tanpa menganakmaskan daerah tertentu yang ada di Nusantara ini dan menganakterikan daerah tertentu yang ada di Nusantara ini. Hak mutlak ada di tangan Anda. Itu hak demokrasi Anda dan tidak ada siapapun yang boleh mengganggu gugat hak demokrasi Anda. Mari kita gunakan logika dan akal sehat untuk menyongsong pesta Pilpres 2024 yang akan datang. Ingat, pesta demokrasi Pilpres 2024 merupakan ajang pertarungan antara kelompok
yang memiliki logika dan akal sehat melawan kelompok orang-orang yang otaknya rusak. Sepakat? Siap? Kalau siap, mari kita buktikan. Oke? Saya Krisyanto Yenoni, mohon maaf sekali. Sepertinya sudah waktunya saya harus pamit undur diri. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah hadir. Maaf buat komentar-komentar yang belum sempat tersenggol. Mudah-mudahan besok atau lusa saya senggol. Tetap semangat. Seperti apapun pandangan politik Anda, apapun pilihan politik Anda, ingatlah untuk tidak menginjak-injak ideologi bangsamu sendiri. Siapapun Anda, kita hanyalah penikmat kemerdekaan. Tanah yang kita pijaki hari ini mengandung peluh, air mata, dan darah para pahlawan. Dan ingat, jangan sekali-kali Anda mengencingi jasa-jasa para pahlawan. Ingat, tanah yang saat ini Anda pijak mengandung peluh, keringat, mengandung air mata, dan darah mereka. Hargai itu. Harapan mereka, Anda dan saya dapat menjaga, merawat, melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Kita hanyalah penikmat kemerdekaan, dan kita hanya diminta untuk menjaga, merawat, dan melestarikannya. Enggak susah. Anda hanya hormat bendera, enggak susah. Tinggal angkat tangan doang, hormat. Tapi kalau itu yang paling mudah saja nggak bisa Anda lakukan, lantas gunamu apa menjadi warga negara Indonesia? Artinya Anda nggak punya guna sama sekali menjadi warga negara Indonesia. Saya kira seperti itu. Mohon maaf bila ada buah bahasa yang menyinggung saudara-saudara tertentu. Selalu gunakan akal sehat. Salam logika, bravo.